ajak ke rumah sahabat anak sultan, dan tanpa diduga Senu pun melihat lukisan yang dibuatnya ada di sana. Tapi dia tidak membahasnya. Senu pun bertanya kepada sahabat anak sultan itu, mengapa anak sultan itu selalu sesak nafas setiap malam. Lalu ia pun bercerita, cuy, dulu dia adalah orang yang normal. Anak sultan itu pun dulu memiliki kekasih yang sangat cantik, dan mereka saling mencintai. Tapi karena kejadian anak sultan itu terjatuh dari terjun payung di Paris, lalu dia pun menjadi lumpuh. Dia pun menyuruh kekasihnya itu untuk pergi karena dia sudah lumpuh. Senu pun akhirnya tahu apa penyebab dari penyakit anak sultan itu, cuy, dan dia pun langsung berpamitan. Namun sebelum pergi, Senu pun berkata jujur kepada sahabatnya itu bahwasanya lukisan yang ada di dinding rumahnya itu adalah lukisannya. Ternyata sahabatnya telah dibohongi oleh anak sultan itu, cuy. Raut wajahnya pun langsung berubah. Sahabat anak sultan itu pun langsung mengecek lukisan itu, dan dia pun sudah tidak menyukainya lagi. Keesokan harinya Senu pun langsung mensobek resep obat. Dokter ini pun bingung apa yang dilakukannya pria miskin itu. Ia pun mengatakan kalau anak sultan itu tidak akan sembuh dengan obat itu. Dia pun sakit karena trauma yang dideritanya. Senu pun malah mengajaknya ke Paris. Anak sultan ini pun percaya sama Senu, sahabatnya itu. Lalu dia pun meminta kawannya itu untuk menyiapkan jet pribadinya, cuy. Akhirnya mereka pun setuju untuk pergi ke Paris. Senu pun sangat senang, cuy, karena baru pertama kalinya dia ke Paris. Anak sultan itu sangat percaya dengan pelayannya itu. Akhirnya mereka pun berangkat, dan mereka pun sangat senang. Lalu terlihat pesawat pribadi anak sultan itu pun sudah menunggunya. Mereka pun akan segera terbang. Terlihat Senu pun baru pertama kalinya naik pesawat, cuy. Dia pun begitu ketakutan. Anak sultan itu pun tertawa melihat ekspresi dari Senu. Semakin pesawat itu terbang tinggi, Senu pun merasa sangat ketakutan. Akhirnya mereka pun sampai di Paris, dan Senu melihat keindahan kota Paris untuk pertama kalinya. Anak sultan itu mendekati Menara Eiffel, cuy, karena di sana banyak kenangannya. Namun anak sultan ini pun teringat dengan masa lalunya, dan sakitnya itu pun langsung kambuh lagi, dan dia pun merasa sesak nafas. Anak sultan ini pun minta untuk pulang ke rumah saja, karena dia tidak tahan berada di Paris. Senu pun bingung bagaimana caranya untuk membuat anak sultan itu bahagia. Namun tiba-tiba saja mobil anak sultan itu pun langsung diserempet pengendara lain. Senu pun sangat marah karena hampir saja mereka celaka. Namun tanpa diduga anak sultan ini menyuruhnya untuk mengejarnya. Mereka pun akhirnya berbalap, cuy. Senu pun sangat senang mendengar itu. Beda halnya dengan asisten itu. Dia malah sangat ketakutan, cuy, karena mobil itu sangatlah kencang. Lalu mereka pun langsung menyelipnya, sehingga dia pun langsung memenangkannya, cuy. Dan anak sultan itu pun sangat senang, cuy, karena dia telah berhasil mengalahkan orang itu. Beda halnya dengan asisten ini. Dia pun merasa tersiksa karena ulah dua orang ini, cuy. Anak sultan itu sangat senang, cuy. Lalu ia pun teringat masa lalunya, dan anak sultan ini pun mengurungkan niatnya untuk balik ke India. Dia pun melihat Menara Eiffel itu sangatlah cantik. Keesokan harinya anak sultan ini pun langsung dibawa ke wisata terjun payung, cuy, dimana terjun payung itulah yang menyebabkan dia lumpuh. Dan Senu pun meminta kepada anak sultan itu untuk mencobanya lagi, karena dulu anak sultan sangat menyukai olahraga terjun payung itu, cuy. Namun asisten cantik ini pun langsung marah, cuy, karena dia khawatir dengan bosnya itu. Namun tiba-tiba Senu pun disuruh juga untuk naik, cuy. Akhirnya dia pun menjerit karena Senu ini sangat takut ketinggian. Anak sultan ini pun tertawa melihat tingkah konyolnya. Senu pun meminta untuk asisten itu membelanya, tapi asisten cantik ini tidak mau karena itu adalah kemauannya, dan dia pun tidak bisa lagi berkata-kata, cuy. Anak sultan ini pun sangat menikmati terjun payung itu. Tapi beda cerita dengan Senu. Dia pun sangat ketakutan, dan dia pun terus menjerit, cuy. Apalagi saat terjun payung itu sudah dilepas landas, Senu pun semakin terlihat ketakutan, cuy. Ketika mereka jalan-jalan, anak sultan itu bertemu dengan mantannya, dan mantannya pun sangat sedih melihat keadaan anak sultan itu, cuy, karena anak sultan itu rela mengorbankan perasaannya agar mantannya ini bisa hidup bahagia. Ternyata pertemuan mereka itu adalah rencana yang disusun rapi oleh Senu. Anak sultan ini pun tidak menyangka karena telah memberikan apa yang diinginkannya, dan mantannya itu pun sudah menikah. Dia pun memiliki keluarga kecil. Dia pun sudah memiliki anak dan juga suami, dan itu adalah keinginan anak sultan dulu. Sang mantannya pun meminta anak sultan itu untuk bahagia juga, karena dia berhak mendapatkan itu. Lalu akhirnya anak sultan pun langsung pergi dan meninggalkan mantannya itu, cuy, dengan hati yang bahagia dan tenang. Mereka pun langsung terbang untuk pulang. Anak sultan itu pun sangat bangga dengan pelayan yang sudah jadi sahabatnya itu, cuy. Kawannya pun sudah menunggu di rumah, dan anak sultan itu pun tiba dengan wajah bahagia karena traumanya sudah terobati, dan kawannya ini pun sangat bangga kepada pelayan itu dan berterima kasih. Tiba-tiba adik laki-laki Senu pun datang ke rumah sultan itu, dan Senu pun terkejut mengapa adiknya datang. Ternyata adiknya ada kasus pencurian, dan ia sengaja lari karena dikejar-kejar polisi. Senu melihat bahwasanya adik itu sedang terluka. Lalu adiknya pun mengatakan bahwasanya saya melakukan itu demi kebutuhan di rumah dan juga ibu mereka. Lalu Senu pun langsung menceritakannya kepada anak sultan dan mengatakan ingin tinggal bersama ibunya dan hidup bahagia. Anak sultan ini pun
pun berjanji akan membuat pria itu menjadi bahagia bersama ibunya. Lalu dia menyuruhnya untuk pulang dan dia pun tidak mau dijaga lagi. Senu pun sangat berterima kasih kepada anak sultan itu karena dia lakukan itu demi ibu dan adik-adiknya. Senu pun melakukan pekerjaannya untuk yang terakhir kalinya dengan sepenuh hatinya sehingga anak sultan itu sangat senang. Lalu dia pun berpamit untuk pergi dari rumah itu cuy, dan tugasnya pun telah selesai. Anak sultan itu pun merasa sangat sedih. Senu pun langsung pergi dari rumah anak sultan itu dan mereka pun sangat sedih karena selama ini mereka selalu bersama. Lalu dia pun pergi bersama adiknya untuk menjaga ibunya. Anak sultan itu pun hanya bisa melihatnya dari jauh. Lalu Senu pun langsung datang ke kantor polisi untuk mengurus kasus adiknya. Namun ternyata kasusnya pun telah selesai. Ternyata anak sultan itu telah menyuruh kawannya untuk menyelesaikan semua masalahnya dan Senu pun sangat berterima kasih. Lalu mereka pun langsung pulang. Tiba-tiba ibunya pun mau menampar adiknya itu, namun Senu pun menahannya dan dia pun langsung masuk ke rumahnya. Adiknya perempuannya pun langsung melayaninya dengan sangat baik karena bahwasanya abang itu sangat berjasa kepadanya. Senu pun langsung melamar kerja sebagai sopir, sedangkan anak sultan masih teringat sama pria miskin itu cuy, sehingga asistennya pun sangat kasihan melihat tuannya. Dia pun sampai terjatuh sakit. Senu pun diterima sebagai supir di sebuah perusahaan, dan ketika Senu makan bersama keluarganya, ibunya pun sangat memperhatikan dan menyayanginya lagi. Dia pun sampai menangis karena kasih sayang ibunya itu telah kembali, karena selama ini dia selalu tak diperdulikan. Sedangkan anak sultan pun keadaannya semakin memburuk. Kawannya ini pun sangat khawatir dan dia pun ingin memanggil pria miskin itu lagi. Namun anak sultan ini pun melarangnya. Ia pun tidak mau mengganggu kebahagiaannya. Senu pun sedang mengangkat kakek-kakek ke dalam mobilnya. Dia pun jadi teringat sama anak sultan itu karena dulu dia selalu mengangkatnya dari kursi roda. Kawan anak sultan ini pun secara diam-diam menghubungi Senu untuk datang ke rumah karena dia sangat kasihan melihat keadaan anak sultan cuy. Senu pun langsung datang lalu menghampirinya dan anak sultan ini pun penampilannya berantakan seperti tidak terurus. Senu pun melihat keadaan anak sultan itu sangat kacau, namun dia pun malah tertawa melihatnya cuy untuk menghibur anak sultan itu, sehingga anak sultan itu pun tertawa juga. Dia pun bahagia cuy. Lalu Senu pun membawa anak sultan ini untuk pergi. Dia pun merubah penampilannya lagi dan Senu pun mulai bercanda lagi dan membuat kekonyolan sehingga anak sultan itu tersenyum kembali. Lalu Senu pun langsung membawa anak sultan itu untuk duduk sebentar. Senu pun duduk di hadapan anak sultan itu cuy, sembari mengatakan bahwasanya kamu harus bahagia karena kamu berhak bahagia. Mendengarkan perkataan itu anak sultan ini pun bahagia. Jika melihat pria miskin itu bahagia juga, Senu pun mengatakan jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Lalu dia pun langsung pergi cuy, meninggalkan anak sultan itu. Tiba-tiba anak sultan ini pun melihat seorang gadis cuy. Ternyata gadis itu sudah lama disukainya, tapi dia tidak pernah berjumpa. Dan ini pun rencana Senu yang sengaja melakukan itu agar anak sultan itu berjumpa dengan kekasihnya pujaannya yang baru. Dia pun ingin anak sultan itu bahagia bersama gadis itu. Senu pun mengatakan apalagi, cobalah rayu dia. Lalu gadis ini pun langsung duduk dan dia pun tersenyum karena dia sangat menyukai gadis ini. Akhirnya anak sultan ini pun telah mendapatkan kebahagiaannya juga cuy, dan dia pun melihat sahabatnya itu telah pergi. Nah guys, begitulah alur film dari Mimin, dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye bye.